Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nabila Rizkyana selaku moderator pada debat kali ini. Debat kali ini menggunakan sistem debat Parlemen Australia dengan mosi larangan berpolitik bagi mantan narapidana korupsi. Sebelum debat dimulai, saya akan membacakan cara pelaksanaan debat sebagai berikut. Pada sesi ini, para pembicara menyampaikan pidatonya selama 5 menit. Pada sesi simpulan, pembicara diberi kesempatan berbicara selama 3 menit. Penanda waktu akan memberikan 1 ketukan pada menit keempat, kemudian menit kelima 2 ketukan, dan masih diberi waktu selama 10 detik dengan tanda 3 ketukan. Pada sesi inti ini, debat dimulai dari kelompok pro. Kemudian pada sesi simpulan akan dimulai dari pembicara kontra. Debat kali ini akan dinilai Dewan Juri kami. Perkenalkan, Dewan Juri kami yaitu Ibu Sri Sujati, SPD, MPD. Selanjutnya, mari kita mulai debat kali ini. Silahkan untuk kelompok pro dapat mempersiapkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada hadirin yang terhormat. Izinkanlah saya memperkenalkan diri saya dan anggota tim saya. Perkenalkan, nama saya Anggun Dia Pramesti sebagai pembicara 1 dalam tim pro, dan di samping saya Ella Devandra Adita Putri sebagai pembicara 2 dari tim pro, serta Aska Aflahia sebagai pembicara 3 dari tim pro. Saya selaku pembicara 1 dalam tim pro yang akan menyampaikan latar belakang mosi perdebatan kali ini, yaitu larangan berpolitik bagi mantan narapidana korupsi. Pengaturan larangan berpolitik bagi mantan narapidana korupsi dapat dikatakan sebagai konteks hukum sebagai sarana rekayasa sosial yang berperan untuk mendukung perbaikan pemerintah melihat maraknya korupsi di lembaga legislatif, tingginya angka koruptor saat memerlukan usaha ekstra menangani korupsi. Meskipun telah ada hukuman pidana yang dianggap memberi efek jera, pada kenyataannya terdapat juga pelaku korupsi adalah residivis. Dengan demikian, sangat perlu pengaturan yang dapat memberikan efek jera selain dari hukum pidana pokok, juga pidana tambahan 1 diantaranya, pencabutan hak politik untuk terdakwa korupsi. Kami, selaku tim pro, menyetujui apabila mantan narapidana korupsi dilarang berpolitik. Karena untuk memberantas kasus korupsi juga harus dimulai dari bawah, dengan cara mengeluarkan aturan hukum yang menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Harus dibuat aturan larangan berpolitik bagi mantan narapidana korupsi agar menciptakan pemimpin yang jujur. Sebagaimana dalam UUD nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menyatakan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Sehingga tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Sekian saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk pembicara 1 dari kelompok kontra dapat menyampaikan pernyataannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang kami hormati, tim pro yang kami hormati, serta hadirin yang berbahagia. Perkenalkan, saya Kamila Mutiara Mas sebagai pembicara 1 dari pihak kontra akan menyampaikan definisi serta argumen pembuka kami dari sisi KPU. Pembicara kedua kami, Ilma Khairunisa, akan memberikan sanggahan dan argumen dari sisi hak asasi manusia dan nantinya akan direkonstruksi ulang serta disimpulkan oleh pembicara ketiga kami, Anis Etina Rahmawati selaku tim kontra. Sebelumnya, Dewan Juri yang saya hormati, izinkan saya memberikan sanggahan terhadap argumentasi lawan sebelum memasuki argumentasi kami terhadap mosi debat kali ini.
menyatakan bahwa mereka menyetujui apabila mantan narapidana korupsi dilarang berpolitik karena untuk memberantas kasus korupsi juga harus dimulai dari bawah dengan cara mengeluarkan aturan hukum yang menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Lantas, bagaimana dengan mantan narapidana korupsi yang ingin merubah dirinya menjadi lebih baik? Tidak bisakah kita memberikan kesempatan sekali lagi kepada mereka? Karena mantan narapidana pun masih memiliki hak politik sebagai warga negara. Jika kita tidak memberikan kesempatan, maka tidak akan tercipta keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia. Baik, memasuki mosi debat kali ini, larangan berpolitik bagi mantan narapidana korupsi. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi dari mantan narapidana. Mantan narapidana adalah orang yang sudah selesai melewati proses hukuman dalam jangka waktu tertentu di lembaga pemasyarakatan sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dan sudah mendapatkan kemerdekaannya untuk kembali ke dalam masyarakat. Mereka sudah mendapatkan kemerdekaannya untuk kembali ke dalam masyarakat. Itu artinya mereka sudah berhak berpolitik sesuai dengan kehendaknya. Jika kita melihat aturannya terlebih dahulu dalam Undang-Undang Pemilu terakhir pasal 240 ayat 1 poin B UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu menyatakan bahwa semua narapidana korupsi yang sudah menjalankan hukuman selama 5 tahun bisa mencalonkan diri sebagai anggota legislatif asalkan mengumumkan statusnya. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Ilham Saputra juga akan bicara soal mantan narapidana korupsi atau mantan koruptor seperti Roman Hurmuzi di PPP dan Andi Malarang di Partai Demokrat kembali berpolitik. Menurut Ilham, tidak ada larangan bagi mantan koruptor kembali berpolitik, khususnya aktif di partai politik. Mahkamah Konstitusi pun memberikan kepastian hukum bahwa seorang mantan narapidana kasus korupsi masih diperbolehkan untuk mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah karena mantan narapidana masih memiliki hak politik sebagai warga negara. Demikian juga menurut MA, pasal 240 ayat 1 huruf G UU Pemilu sama sekali tidak mengatur larangan ekspor nyalek. Yang terpenting secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Alhasil, sebanyak 49 caleg yang berstatus mantan terpidana kasus korupsi atau mantan koruptor mencalonkan diri pada Pileg 2019 dengan perincian 9 orang caleg Dewan Perwakilan Daerah, 16 orang caleg DPRD Provinsi, dan 24 caleg DPRD Kabupaten atau Kota. Singkatnya, seorang mantan narapidana korupsi bisa kembali mencalonkan diri menjadi anggota legislatif apabila sudah menjalankan hukumannya selama 5 tahun dan secara jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk pembicara dua dari tim pro dapat mempersiapkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Kelan Sandra Putri sebagai pembicara kedua dari tim. Izinkan saya menyampaikan sambutan argumentatif dari pembicara satu dari tim kontrak, yaitu Kamila Lumurti. Pembicara satu dari tim kontrak baru saja menyampaikan terkait keadilan mantan narapidana korupsi dan hak berpolitik bagi mantan narapidana korupsi. Saya rasa memberikan hak berpolitik bagi mantan narapidana korupsi sama saja seperti bentuk pengkhianatan terhadap rakyat. Bagaimana bisa negara dipimpin oleh seseorang yang sudah merugikan negaranya dan mengecewakan rakyatnya sendiri, meskipun terdakwa telah menerima hukumannya dan dianggap bersih kembali. Harus diperhatikan sifat dari tindak pidana korupsi yang telah menjadi suatu kebiasaan yang dapat dikatakan merupakan residivis ketika hukum yang ada dianggap tidak lagi memberikan rasa takut. Hukum itu ada untuk membatasi tindakan seseorang ketika hal tersebut memang harus diatur. Mengingat beberapa pilkada ini banyaknya operasi tangkap tangan anggota legislatif oleh Komisi Pemberantasan Korupsi baik tingkat pusat maupun di daerah. Bahkan tidak sedikit pelaku korupsi
kedua, Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif yang sebelumnya terkait korupsi pembangunan unit sekolah baru SMA Negeri 1 Labuan Amat Utara tahun 2005 sampai 2006. Sekarang tertangkap tangan oleh KPK atas kasus suap. Ketiga, Heri Fitriawan, Ketua LSM Peduli Pendidikan dan Pembangunan tertangkap tim Satreskrim Polresta Bandar Lampung dalam operasi tangkap tangan karena melakukan pemerasan terhadap kepala SMK Negeri 1 Bandar Lampung yang sebelumnya pernah tersangkut perkara kasus tidak pidana korupsi pada tahun 2005 yang ambilnya dipecat dari pegawai negeri sipil dengan jabatan WNI selama 1 tahun 2002. Dan apabila ada yang menganggap penghapusan hak berpolitik bagi mantan narapidana korupsi merupakan bentuk ketidakadilan, bukankah itu konsekuensi yang patut didapat oleh para koruptor? Mereka telah mengkhianati rakyatnya sendiri dengan janji-janji kampanyenya dan merugikan rakyat dengan olah korupsinya. Pencabutan hak politik pada dasarnya merupakan tanggungan atas hukuman yang sudah ada. Hukuman penambah harus dimaksudkan untuk mencegah seseorang menyalahgunakan hak tersebut agar kejahatan serupa tidak terulang lagi. Melalui putusan itu, terpidana kehilangan hak memilih dan memilih selain menduduki jabatan. Sekian sambutan dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan dan penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk pembicara dua dari tim kontra dapat menyampaikan pernyataannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat serta rekan-rekan yang berbahagia. Perkenalkan, saya Ilmu Renisa selaku pembicara dua dari tim kontra. Sebelumnya izinkan saya memberikan sanggahan pada rekan komunikasi dari tim pro. Baru saja pembicara dua dari tim pro menyampaikan bahwa memberikan dasar politik bagi mantan narapidana korupsi sama saja seperti bentuk pengkhianatan terhadap rakyat, karena mantan narapidana korupsi tersebut sudah merugikan negaranya dan mengecewakan rakyatnya sendiri. Jika berbicara tentang mengecewakan rakyat, bahkan seorang pemimpin yang tidak berkorupsi pun bisa mengecewakan rakyat. Mungkin dari segi cara bekerjanya yang tidak mementingkan kenyamanan rakyat, cara memimpinnya, atau bahkan
prestasi anak bangsa. Terdapat 3 urgensi bahwasanya kenapa kami menolak pada kursi perdebatan kita kali ini. Yang pertama yaitu memberikan hak mantan narapidana korupsi atas jaminan hak manusia sebagaimana diatur dalam pasal 8 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menyatakan bahwa pemerintah wajib memajukan hak asasi manusia yang telah diatur dalam undang-undang ini. Yang kedua, memberikan kesempatan terhadap mantan narapidana korupsi untuk menduduki jabatan publik yang dalam hal ini sebagaimana dalam teori perjanjian masyarakat. Yang ketiga, kami juga menilai pidana tambahan yang dijatuhkan kepada mantan narapidana korupsi terlalu berlebih-lebihan, sedangkan selama ini koruptor telah dikenakan pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda. Setiap orang sama kedudukannya dalam hukum. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk pembicara 3 dari kelompok pro dapat menyampaikan pernyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya As'afaya selaku pembicara 3 dari Dimto akan menyampaikan beberapa sanggahan terkait apa yang sudah disampaikan oleh pembicara 2 tim kontra yaitu Ilma Indonesia. Jadi peraturan presiden yang dicantumkan oleh pembicara 2 tim kontra tersebut kurang relevan jika digunakan untuk peraturan pada saat ini. Berikut saya akan menyampaikan sanggahan saya terhadap saya tidak setuju mengenai bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan terutama mantan narapidana korupsi. Tingginya angka koruptor sangat memerlukan usaha ekstra menangani korupsi meskipun telah ada hukum pidana memberi efek jerah. Pada kenyataannya terdapat juga pelaku korupsi adalah residivis. Dengan demikian sangat perlu pengaturan yang dapat memberikan efek jerah. Selain dari hukum pidana pokok juga pidana tambahan 1 diantaranya pencabutan hak politik untuk terdakwa korupsi. Saya akan menegaskan ulang kembali mengenai argumen yang telah disampaikan oleh pembicara 1 dan pembicara 2. Putusan Mahkamah Agung nomor 4 Peraturan HUM-2018 terkait pengujian yudisial yang membatalkan ketentuan pasal 4 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 20 tahun 2018 yang menyatakan larangan menyertakan bakal calon yang merupakan mantan terpidana bandar narkoba. Kenyataan seksual terhadap anak dan korupsi, namun keluarnya peraturan Komisi Pemilihan Umum dianggap sebagai pencabutan hak politik warga negara bisa dilihat dari perspektif hak asasi manusia dan akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi karena mengatur hal yang sebaliknya. Namun di sisi lain ini merupakan langkah progresif yang menjadi harapan banyak pihak bahwa lembaga legislatif menunjukkan citra yang baik dan bebas dari korupsi. Tulisan ini mengangkat 2 rumusan masalah, yakni 1. Bagaimanakah peraturan melalui peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait hak politik terpidana kasus korupsi. Dan 2. Bagaimanakah justifikasi dimensi hak asasi manusia terkait hak politik mantan terpidana kasus korupsi. Tulisan ini secara khusus menggunakan metode penulisan judicial normatif terpidana kasus korupsi. Tulisan ini secara khusus menggunakan metode penulisan ilmiah deskripsi analitis. Hasil penelitian menunjukkan
mengandung sejumlah kelemahan dan pada akhirnya dianulir oleh putusan Mahkamah Agung. Ditinjau dari perspektif hak asasi manusia terkait hak politik. Dalam penerapan hak harus ada limitasi waktu pencabutan hak. Solusi dari permasalahan ini adalah tetap tegakkan peraturan yang melarang mantan narapidana korupsi berbukti agar tindakan korupsi tidak terulang kembali dan para koruptor juga. Sekian pernyataan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk pembicara tiga dari kelompok kontra dapat menyampaikan pernyataannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya selaku pembicara ketiga dari tim kontra, Anis Evina Rahmawati, yang akan merekonstruksi kembali jalannya perdebatan pada siang hari ini, sekaligus menyampaikan solusi. Pada debat kali ini, sesuai dengan mosi kita, larangan berpolitik bagi mantan narapidana korupsi. Kami selaku tim kontra sangat menentang adanya mosi tersebut. Perlu kita ketahui kembali bahwa larangan berpolitik bagi mantan narapidana korupsi itu sangat tidak adil, karena seorang mantan narapidana pun masih memiliki hak politik sebagai warga negara. Seperti yang telah ditentukan dalam pasal 240 ayat 1 poin G UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu yang menyatakan bahwa semua narapidana korupsi yang sudah menjalankan hukuman selama 5 tahun bisa mencalonkan diri sebagai anggota legislatif asalkan mengumumkan statusnya. Dewan juri yang terhormat, penjahat tidak akan selalu menjadi penjahat. Sebagai contoh, Hamid Rizal yang kembali dilantik menjadi Bupati Natuna justru mendapatkan penghargaan trofi umum dan sertifikat penghargaan Indonesia Leadership Kebentur 2016 dari Komite Organisasi Prestasi Bangsa. Dari sisi hak asasi, kita juga mempunyai 3 urgen yang menjadi alasan kenapa kita menolak adanya opsi ini. Pertama, memberikan hak mantan narapidana korupsi atas jaminan hak asasi manusia sebagaimana dalam pasal 8 UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang mengatakan bahwa pemerintahan wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini. Kedua, memberikan kesempatan terhadap mantan narapidana korupsi untuk menduduki jabatan publik yang dalam hal ini sebagaimana dalam teori perjanjian masyarakat. Menurut John Locke menyebut bahwa ketika manusia berkeinginan membentuk negara, maka semua hak yang ada pada manusia harus dijamin dalam undang-undang. Oleh karena itu, ketika ada manusia yang merugikannya tidak dapat dibatasi dan harus dijamin dalam undang-undang. Ketiga, kami juga menilai pidana tambahan yang dijatuhkan kepada mantan narapidana korupsi terlalu berlebihan, sedangkan selama ini koruptor telah dikenakan pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda. Jadi, solusi yang dapat kami berikan adalah lebih baik larangan berpolitik bagi mantan narapidana korupsi dapat dipikirkan kembali karena hal tersebut tanpa sadar telah menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat dan melanggar hak-hak yang dimiliki setiap manusia. Perlu diingat bahwa siapapun sama derajatnya di mata hukum. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sesi inti telah selesai. Mari kita lanjutkan ke sesi simpulan. Silakan untuk kelompok kontra dapat mempersiapkan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya selaku pembicara pertama dari tim kontra akan memberikan kesimpulan mengenai mosi larangan berpolitik
lembaga legislatif. Memang pernyataan tersebut benar adanya, namun perlu digarisbawahi bahwa setiap manusia juga mempunyai hak untuk berpolitik, sekalipun dia seorang mantan narapidana korupsi. Timbro juga mengkhawatirkan bagaimana nasib negara ini jika dipimpin oleh seorang yang sudah merugikan negaranya serta mengecewakan rakyatnya sendiri dan menganggap hal tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap rakyat. Namun kenyataannya, seorang pemimpin yang tidak berkorupsi pun bisa mengecewakan rakyat. Tapi mengapa hanya sang koruptor saja yang dianggap sebagai pengkhianat? Kalau memang benar-benar adil, maka semua pemimpin yang mengecewakan rakyat termasuk seorang pengkhianat. Kami sarankan pernyataan tersebut untuk kembali dipikirkan dan jangan melihat hanya dari satu sisi saja. Kemudian kami akan memaparkan kelebihan dari tim kami. Tim kontra memberikan 3 sudut pandang dalam mosi ini. Yang pertama dari sisi KPU yang disampaikan oleh pembicara 1, yang kedua oleh sisi HAM, yang kedua dari sisi HAM yang disampaikan oleh pembicara 2, yang ketiga rekonstruksi ulang serta solusi yang disampaikan oleh pembicara 3 kami. Kelebihan dari tim kami adalah bahwa tim kami mampu mengembangkan pendapat kami dan tak cuma mengacu pada artikel-artikel yang ada di internet saja, dan kami juga mengambil bukti-bukti yang tidak main-main, apalagi terkait pasal Undang-Undang Dasar dan lainnya. Oleh karena itu, kami selaku tim kontra dengan tegas, lugas, dan jelas tetap tidak setuju dengan adanya larangan berpolitik bagi mantan narapidana korupsi. Hukuman seharusnya membuat pelaku jera, bukannya merampas hak asasinya, karena hukuman bertujuan menyadarkan pelaku untuk berubah. Dan ketika pelaku ingin merubah diri, tidak ada salahnya jika kita memberikan satu kesempatan lagi, bukan malah melarangnya untuk bebas berpolitik. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok pro dapat mempersiapkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya sebagai pembicara 1 dari tim pro untuk menyampaikan kesimpulan larangan berpolitik bagi mantan narapidana korupsi dalam sudut pandang tim pro. Berdasarkan argumen yang telah saya sampaikan tadi, apabila kami selaku tim pro menyetujui apabila mantan narapidana korupsi dilarang berpolitik. Kami menyetujui larangan berpolitik bagi mantan narapidana korupsi bukan hanya karena keinginan kami sendiri, melainkan kebanyakan dari masyarakat juga menginginkan hal tersebut. Bukan karena egois atau berlaku tidak adil, tapi ini demi negara dan semua rakyat Indonesia. Banyak dari semua koruptor adalah seorang residivis, dan dilihat dari hal tersebut, maka melarang mantan narapidana korupsi berpolitik merupakan sebuah tindak pencegahan terhadap hal yang seharusnya tidak terjadi. Bukankah lebih baik mencegah sebuah korupsi daripada mengobati dampak permasalahan yang itu akibat korupsi? Larangan mantan narapidana korupsi mencalonkan diri dalam kegiatan politik juga pernah disebutkan dalam PKPU nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota. Di dalam aturan itu, KPU RI menyamankan mantan narapidana pada narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan pelaku tindak pidana korupsi berada di tingkat yang sama, yaitu tidak dapat mendaftarkan diri sebagai caleg di setiap tingkatan. Kelompok tim kontra hanya memikirkan dari segi positif saja mengenai mantan narapidana korupsi bisa berubah. Saya tegaskan kembali, semua orang memiliki sifat yang berbeda-beda mengenai korupsi. Korupsi atau mencuri adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak yang lahirnya terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahkan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Jadi, jika kita mudah percaya dengan narapidana korupsi dengan mudah, bagaimana dengan nasib negara kita kelak? Apakah negara kita akan menjadi negara yang mudah untuk mempercayai seseorang yang pernah berkhianat untuk negaranya sendiri? Kami, selaku tim pro, dengan tegas menyetujui apabila adanya larangan berpolitik bagi mantan narapidana korupsi. Seperti yang saya katakan sebelumnya, memperbolehkan mantan narapidana dalam politik sendiri sama saja membentuk pengkhianat rakyat sendiri. Dan juga tim kami dapat menjelaskan dengan detail mengenai pentingnya larangan narapidana korupsi yang merugikan negara sendiri. Juga memiliki bukti sebagaimana dalam UU nomor 20 tahun 2009
ada